Dalam catatan Arab yang pernah tercatat, ya, kerajaan yang menyatakan kerajaan besar yang sangat hebat, yang sangat kuat dan super power pada masanya itu yang disebut di dalam catatan Arab adalah diantaranya adalah negeri Zagreb ataupun negeri matahari terbit. Ya. Kemudian juga Sribusa. Sribusa ini adalah terjemahan daripada Sriwijaya. Ya. Kemudian juga disebut dengan Sribuja ataupun dalam catatan Indianya Sribuga. Sribuja dalam catatan Arab, ya, Zagreb, kemudian Sribusa. Jadi ada dalam catatan bangsa-bangsa asing juga. Nah, tentang kerajaan Sriwijaya. Jadi bukan fiktif. Kemudian dalam catatan India, dalam buku Weda, baik itu Rig Weda sama Weda dan Tripitaka, Sutra Tripitaka, Vinaya Pitaka dan lain segala macam itu, ya, semuanya juga ada tertulis tentang kerajaan kuno di Sumatera ini atau kerajaan Sriwijaya ataupun Indo-Dunia tadi. Nama di dalam buku Weda adalah kerajaan bangsa yang ada meninggal, yang ada di sini ini meninggal di daerah ini, namanya adalah Andala. Andala, ya. Andala berasal dari bahasa Melayu kuno Andole. Andole di Indonesia kan jadi Andalas. Jadi kerajaan Andalas itu ataupun Sumatera tadi adalah berpusat di Muaratakus, Kampar, Riau. Jadi sebutan India dalam buku Wedanya adalah Andala. Kemudian di samping itu juga tercatat dalam buku Weda, Rig Weda sama Weda, Yajur Weda, juga ada kata-kata di situ tulis Kampraparna ataupun Kamparpura, Kampugo Kampar, artinya kuil Kampar, ya, tercatat dalam catatan India. Kemudian juga Sriwijaya. Sriwijaya ini adalah terjemahan daripada Sriwijaya ataupun Sribujayo tadi, kejayaan daripada seribu tadi. Nah, ini adalah bukti bahwa kerajaan ini betul-betul ada dan betul-betul besar. Nah, mengapa berubah-ubah namanya? Ini adalah sejalan dengan saking lamanya usia dinasti daripada kerajaan Sriwijaya ataupun Indo-Dunia tadi. Nah, sampai sekarang pun jejak-jejaknya, jejak sejarahnya masih ada. Itu berupa kompleks Candi Muaratakus yang kita saksikan sekarang. Baiklah, di sini kami catat keterangan dari beberapa pakar sejarah sekian ribu tahun lalu, sekian ratus tahun yang lalu tentang kerajaan Sriwijaya ini. Pertama, Itsing yang pernah datang ke Muaratakus ataupun Matangkari ataupun Mutakui, ya, bahasa sininya, tahun 671 Masehi. Itsing mengatakan dia pernah 2 kali datang ke sini, satu selama 8,5 bulan, yang satu lagi 4,5 tahun. Ya, sebelum datang ke India ke Nalanda, dia belajar dulu ke Sriwijaya, Muaratakus. Nah, Itsing mengatakan ibu kota kerajaan Sriwijaya itu adalah terletak di daerah apabila kita berdiri di situ, katanya seakan-akan bayang-bayang tidak ada. Nah, itu catatannya. Apabila kita berdiri di situ, seakan-akan bayang-bayang tidak ada. Kemudian, apabila kita letakkan tongkat Wala Cakra, katanya, maka bayang-bayangnya tidak lebih pendek dan tidak lebih panjang daripada tongkat tersebut. Artinya bayang-bayangnya sepanjang tongkat.
Artinya apa? Bahwa ibu kota kerajaan Sriwijaya tadi terletak di daerah Khatulistiwa, pas di atas kepala Khatulistiwa. Itu 0, sekian derajat itu adalah Muartakus. Hanya tempat yang diperebutkan sebagai pusat kerajaan Sriwijaya, apakah Jambi ataupun Palembang, apakah Teluk Tonkin, apakah itu di Thailand Selatan ataupun di Yangon dan segala macam di Vietnam sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Tepatnya semua keterangan yang pada disaksikan oleh Ising adalah hanya Muartakus yang berada di titik 0,9 derajat ataupun 0, sekian, sedangkan yang lainnya 1 lewat. Nah, ini adalah sebagai bukti. Kemudian yang para pakar yang pernah menulis kerajaan Sriwijaya yang tertulis dalam buku adalah peneliti Belanda, itu banyak jumlahnya, sekitar 8 atau lebih dari 10 orang. Ya, di antaranya adalah Groenewald, kemudian Izerman, kemudian Van Bos, kemudian Delprat, kemudian lagi adalah J.L. Muns dan banyak lagi yang lainnya. Nah, pakar-pakar ini meneliti kerajaan Sriwijaya dari 1830, 1831, 1840, 1860, 1861. Dia menemukan di situ candi tua berada di Muartakus ataupun yang disebutnya, kalau J.L. Muns menyebutnya dengan The Forgotten Kingdom of Sumatra. Itu judul karyanya. Artinya kerajaan besar ya yang sudah terlupakan di Sumatera. Dia tidak menyebut Sriwijaya karena dia tidak tahu namanya. Karena di daerah kita namanya adalah Indo-Dunia ataupun Alam Pulau Poco. Kemudian ada lagi karya peneliti Belanda juga, namanya Die Authente de Muartakus. Kalau tidak salah karya Izerman. Ya, Die Authente de Muartakus. Artinya cerita tentang autentiknya sejarah tentang pecandian Muartakus tadi. Ya. Menurut pakar sejarah tersebut, bahwa kompleks Muartakus tadi terdiri daripada 24 stupa ataupun 20 stupa. Sekarang tinggal 4. Nah, mana yang lainnya yang sekitar 20 buah tadi itu adalah tenggelam ya di dalam tanah. Di antaranya ada yang berjarak 1,5 kilo, ada yang berjarak 2 km dari kompleks sekarang, dan ada yang berjarak sampai 30 kilo dari lokasi sekarang. Itu kompleknya ya. Kemudian komplek yang satu, komplek Muartakus ini pusatnya di Muartakus tadi yang 24 stupa tadi, itu luasnya sekitar 20,5 hektar. Nah, sekarang tinggal 2 hektar saja dan hanya 4 stupa. Itu yang menjadikan kita. Yang sisanya yang lain adalah yang kena erosi banjir Sungai Kampar, Laut Embun dulunya, kemudian terbenam dalam tanah sebagiannya. Kemudian apakah ada literatur yang mengatakan Sriwijaya tadi betul-betul ada? Adakah bukunya? Masih bisa kita temukan. Ini kebetulan tulisan kami waktu seminar di Malaysia dan Jakarta juga, kemudian juga di Pekanbaru, di Riau, Kampar juga. Ini kami kutip sedikit ya tentang kerajaan Sriwijaya, keberadaan Sriwijaya dan bukti-buktinya tadi ya. Bisa Anda lihat buku karya Profesor Slamet Mulyana, seorang ahli sejarah Asia Tenggara ataupun Nusantara ya, seorang pakar sejarah. Dia menulis bukunya nih, judulnya Sriwijaya. Nah, ini adalah cover buku daripada Slamet Mulyana yang kami ambil, Bapak Profesor Slamet Mulyana, Sriwijaya. Sayangnya Profesor Slamet Mulyana tidak menjelaskan pengertian daripada cover yang ada sini, yang di kulit bukunya tadi. Apa pengertiannya? Padahal ini adalah sangat erat kaitannya dengan Kampar dan Jawa serta Nusantara. Sayangnya lempengan batu ini yang terdapat dalam salah satu candi, katanya diduga di Candi Borobudur, dibongkar ya, diganti dengan lempengan lain. Padahal ini adalah kunci sejarah tentang kejayaan Melayu. Nah, apa yang terdapat di sini? Baiklah, karena tidak dijelaskan dalam buku Profesor Slamet Mulyana, kami dapatkan ini potongan ini karena ini adalah negeri Kampar dan kita adalah putra asli daerah Kampar, bisa kita terjemahkan. Ini adalah istilah di sini adalah Nago Kampau ataupun Naga Kampar, atau disebut juga dengan Gajah Meno. Ciri khasnya adalah seperti gajah berbelalai pendek. Ini hanya ada di Laut Embun, cikal bakal Sungai Kampar dulu yang sekarang. Itu dulu namanya Laut Embun. Nanti kami terangkan di mana terletaknya Laut Embun tadi. Apakah benar-benar ada Laut Embun tadi? Nanti kami jelaskan. Coba perhatikan sampannya. Ini hanya sebagai pelambang saja. Dia ada ikan peliharaan, ikan yang dijinakkan namanya ikan domo ataupun ikan kayangan. Ya, ikan peliharaan kesayangan daripada penguasa Muartakus dulu semasa
Dharma pemerintahan Raja-Raja Sriwijaya yang nanti akan kami jelaskan. Nah, ini salah satu contoh. Kita lihat topi ini bukan topi, ini adalah kebesaran, kejayaan, kedatuan Sriwijaya. Sebetulnya bukan kerajaan nama, tapi adalah kedatuan. Kalau di sini namanya kedatuan, dipimpin oleh datu ataupun datuk sekarang. Nah, ini adalah istilahnya adalah detau. Detau artinya topi kebesaran raja-raja ataupun zaman di kedatuan dulu. Nah, ini dia. Coba perhatikan, apakah sama atau tidak nih yang terdapat dalam gambar ini dengan kenyataan yang ada, detau nenek mama ataupun kedatuan Sriwijaya yang ada di Kampar. Yang model ini hanya 2 di dunia, ya. Satu di Yunani, di Romawi. Yang kedua di Indonesia. Di Indonesianya di Kampar dan di Aceh. Tapi di Aceh sudah hilang. Di sini masih dipakai sebagai topi kebesaran kedatuan nenek mama. Sama. Untuk membuktikannya, baiklah saya pakai. Detau ini sudah berusia ratusan tahun, lebih dari 250 tahun ataupun 300 tahun. Detau ini adalah punyaan Datuk Begindo, pucuk suku Melayu Bendang, Kenegarian Kuok. Nah, siapa ini? Ini adalah perangkat adat nenek mama Melayu tua Nusantara ataupun Alam Pulo Poco, ya. Siapa dia? Inilah perangkat adat, namanya Dubalang. Detau yang bersama dengan nenek mama. Cuma bedanya Dubalang tali tigospilinnya, kalau Datuk adalah tali tigospilin, yaitu pemerintahan negara, pemerintahan adat, ya, kemudian pemerintahan agama, ya. Ini 3. Ya. Kalau Dubalang dia hanya 2. Dia adalah penguasa negara. Ya, dia bertugas sebagai nakhoda ataupun berdiam di mengawasi wilayah Nusantara di kapal pencalang. Nanti kita terangkan kapal pencalangnya. Kapal yang pertama kali menjelajah dunia, itu nama kapal pencalang, yang pernah tercatat jauh sebelum masa kerajaan Sriwijaya, tercatat dalam sejarah di Babilonia dan Yunani kuno. Ini, Mbak perhatikan. Ini adalah bukti. Ini bukan kita ambil sembarangan. Ini adalah di kulit buku Slamet Mulyana. Ini gambarnya. Nah, di mana terdapat ini? Diperkirakan ini disimpan oleh Belanda. Sebanyak 7 keping relief Borobudur itu dibongkar, diganti dengan relief kedatangan Belanda di Indonesia. Salah satunya di antara ini. Dan yang lainnya kami yakin itu adalah rumah pencalang yang juga sudah tidak nampak lagi.